Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku semua kelas 1 SMP pada pagi hari ini Mister akan sedikit menyampaikan tentang materi kita yang akan kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas sedikit ya tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Jadi kalian kemarin sudah Mister sedikit sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama beliau adalah bu'istu li utamima makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak orang-orang jahiliyah, yang mana pada saat itu mereka semua orang-orang jahiliyah sudah seperti perilakunya melenceng atau banyak yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran kebaikan atau ajaran-ajaran agama. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW ketika diutus periode Mekah ini, Rasulullah diutus sebagai rahmat, yaitu sebagai petunjuk atau memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman kepada mereka orang-orang yang beriman ataupun mereka orang-orang yang tidak beriman. Dan Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Di Al-Quran dikatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Maka apapun yang dikatakan, diucapkan dan juga ditetapkan oleh Nabi itu semua dikatakan hadis ya. Jadi pengertian hadis ya itu adalah apapun yang diucapkan, yang dilakukan dan ditetapkan oleh Nabi, namanya adalah apa? Hadis. Nah, Nabi juga sebagai teladan yang paling utama. Dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir dzakarallaha katsiran. Dan keteladanan yang dapat kita ambil atau petik dari perjuangan Nabi di periode Mekah ini adalah pada masa awal dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi, hanya kerabat, hanya saudara, teman-teman dekat saja beliau berdakwah menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian pada masa berikutnya dimulai secara terang-terangan, bahkan setelah 2,5 tahun turun wahyu surah Al-Mudaththir ya, itu secara terang-terangan. Jadi ada dua periode sembunyi-sembunyi yang mana hanya terdekat-dekat saja, atau ada beberapa orang yang termasuk as-sabiqunal awalun. Tahu as-sabiqunal awalun? Yaitu orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Di sini disebutkan dari golongan wanita dewasa itu Siti Khadijah. Dari golongan pria dewasa itu adalah Abu Bakar Siddiq. Dari golongan budak ya, dari golongan selanjutnya laki-laki dewasa juga atau golongan lelaki Zaid bin Harisah. Dari golongan remaja ya, Zaid bin Harisah dari golongan remaja ya, sama dengan Ali bin Abi Thalib juga dari golongan remaja. Kemudian ada lagi Bilal bin Rabah dari golongan budak. Kemudian pada masa berikutnya sudah terang-terangan ya, Nabi menyampaikan secara terang kepada umum seluruh masyarakat Mekah pada saat itu. Sudah tidak sembunyi-sembunyi ataupun tidak di tempat-tempat rumah-rumah, tapi sudah sampai kepada penyampaian kepada orang-orang yang ada di luar-luar. Banyak tantangan pastinya yang dilalui Rasulullah mempertahankan keimanan. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Ketika saat itu Bilal disiksa oleh majikannya karena apa? Karena mengetahui bahasanya dia beriman Bilalnya, sampai dikatakan Bilal itu ditindih oleh batu yang besar, sampai kemudian hampir apa ya, sangat menyedihkan. Nah, kemudian datang Abu Bakar Siddiq memerdekakannya dan memberikan ganti kepada majikannya untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Karena zaman dulu masa perbudakan itu, budak itu bagaikan seperti bukan manusia, seperti hewan yang dijual belikan. Maka hari itu budak sudah diputuskan atau sudah dihilangkan sejak zaman Umar bin Khattab. Sudah tidak ada lagi sekarang perbudakan seperti itu. Kemudian
Ada lagi Sumayyah istri Yasir dan Ammar putra Yasir, ya. Itu juga siksa oleh mereka. Ya, Sumayyah ditusuk lembing Abu Jahal dan mati syahid. Ada yang meninggal, ada yang itu. Tapi Bilal bin Rabah diselamatkan atau dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi untuk Sumayyah dan yang lainnya mereka meninggal secara syahid karena mempertahankan keimanannya. Mereka diancam kalau masih beriman akan dibunuh, makanya mereka tetap beriman. Pelajaran hikmah apa yang dapat kita ambil, ya? Dakwah periode Mekah memiliki jiwa yang teguh. Kalau kita udah berkeyakinan, maka jangan sampai kita goyah keyakinan. Tabah dan sabar menghadapi hambatan. Setiap apapun yang kita lakukan pasti ada hambatan dan halangan. Jadi jangan sampai kita berputus asa. Nggak mungkin kan kalau kita jalan tidak ada grunjalan, ya bahasa Jawanya grunjalan, ya pasti ada. Nah, itu harus ditahan. Terus ada mungkin orang yang lain yang lewat, kita harus hindari, kita harus bertahan. Kalau lampu merah berhenti, ya ada hati-hatinya, ada sabarnya, ya seperti itu. Bersikap bijaksana menyiarkan agama. Jadi agama itu memang tersiar bukan karena paksaan. Kalian jangan kemudian seperti yang baru-baru ini ada orang yang mereka memaksakan keyakinan dengan mungkin kekerasan, dengan cara bom dan lain sebagainya. Itu bukan ajaran daripada Islam. Kalau memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bentuk khas daripada agama Islam adalah kasih sayang. Maka orang yang banyak masuk Islam itu bukan karena mereka dipaksa, tapi karena mereka memang mengetahui bahwasanya agama ini adalah yang indah. Karena orang-orangnya juga ramah, baik, dan lain sebagainya. Itu aslinya agama Islam seperti itu. Jadi kalau ada orang yang beragama Islam, mereka menggunakan kekerasan, itu bukan atas nama agama, tapi atas kehendak atau kepentingan-kepentingan lain. Kemudian bersikap tegas kepada musuh-musuh Islam, ya. Ketika kita orang agama kita mungkin sedang dilecehkan atau mungkin pada musuh-musuh yang ini dimaksudnya adalah musuh-musuh terdahulu, ya. Kalau untuk sekarang musuh-musuh Islam itu harus kita sikapi dengan apa? Dengan kita memperbanyak pengetahuan agama agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh berita sana dan sini. Maka banyak berita hoax, banyak berita yang tidak jelas, tolong kalian juga saring, jangan semua diambil dan digunakan. Apalagi kalian cuma referensinya YouTube, Google, tolong dipelajari lagi. Dan juga jangan gampang ikut-ikut aliran yang mungkin kalian tidak jelas. Seperti itu. Berakhlak mulia. Nah, ciri daripada Islam itu berakhlak. Jadi percuma kalian kaya, kalian punya apapun, tapi kalian tidak punya etika, akhlak, maka sama saja. Ya, jangan sampai kalian tidak punya etika atau akhlak. Jadi yang paling utama itu. Jangan sampai kita punya apapun tapi nggak berakhlak, ya. Naudzubillah, ya. Sama aja artinya kita nggak ada fadilahnya, nggak ada utamanya. Setiap rencana tinggal harus ditatap dengan bertawakal pada Allah. Jadi kalau kalian punya rencana ikhtiar itu harus tetap ada tawakalnya. Jangan sampai kalian punya rencana tapi nggak ada tawakalnya. Semua tetap tergantung pada izin Allah, semua pada kekuasaan Allah. Jadi kita nggak bisa memaksakan keadaan, ya. Apapun itu semua ketetapan Allah, kita harus pasrah. Yang penting kita berusaha dan berdoa, hasil serahkan pada Allah. Apapun itu pasti ada hikmahnya. Nah, itu untuk periode Mekah. Kemudian kita akan lanjut untuk periode Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk melakukan dakwah menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, mengajak. Da'a itu mengajak untuk kepentingan umat dan alam semesta. Selain itu diutus Nabi Muhammad tujuannya menyempurnakan akhlak. Sudah saya sampaikan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak agar apa? Manusia itu benar-benar seperti manusia. Mereka punya belas kasih, rukun, damai, saling menolong, saling berbagi. Itulah manusia. Tapi kalau saling menyakiti, saling bertengkar, saling berpecah, itu nanti akan menjadikan hal-hal yang timbul madorot atau timbul hal-hal yang berbahaya. Maka dari itu Islam datang sebenarnya dengan apa? Tujuan agar manusia itu lebih menggunakan hati dan akal sehatnya untuk apa? Untuk berbuat baik.
Kalian kalau berbuat baik kan rasanya nyaman kan? Yaitu aslinya manusia itu semua bisa berbuat baik dan mereka pasti nyaman berbuat baik. Tetapi kadang orang yang berbuat buruk jahat itu karena mereka tertutupi oleh nafsu dan juga karena bisikan setan. Maka kita tahu terhadap itu harus bisa menjaga diri kita, menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajaran agama atau ajaran ketika di periode Madinah mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Selain ibadah khusus atau mahdhah, umat Islam untuk menerapkan akhlakul karimah. Misalnya berdagang dengan baik, pakaiannya baik, aktivitasnya juga baik-baik. Waktunya ibadah, istirahat, main-main, tapi mainnya yang positif. Nah, setelah hijrah ke Madinah ada dua pendapatan penting bagi umat Islam. Pertama, pendapatan primer dari zakat. Jadi ketika di Madinah, pendapatan orang-orang Islam yang pertama dari zakat. Memang zakat itu wajib ya, friends. Jadi kalau orang udah kayanya kaya banget atau dia punya perkebunan apa itu ada batas dan zakatnya. Jadi yang pertama dulu di Madinah adalah dari hasil zakat. Zakat itu diberikan kepada 8 asnaf. Nanti ada pembahasan sendiri untuk zakatnya. Dan telah memenuhi syarat haul atau nisab maka diberikan ya. Batasan kepemilikan suatu harta biasanya setahun atau haul, tergantung ya yang dizakati apa. Kalau itu berupa tanaman apa ya sekali panen melebihi nisab ya udah zakat. Tapi kalau harta kepemilikan yang lain harus menunggu 1 tahun sekali dikeluarkan. Kemudian yang kedua, pendapatan sekunder yaitu diperoleh dari harta temuan, rikas, uang tebusan tawanan, sedekah dan wakaf. Ya, jadi ada yang pertama dari zakat itu, yang kedua dari sekunder ini ya, yang tidak primer itu dari harta temuan atau rikas, harta karun ya. Banyak harta yang terpendam ya. Ada mungkin orang dulu nyimpen apa atau apa itu banyak temukan harta-harta karun. Uang tebusan tawanan perang karena dulu masih zaman peperangan, maksudnya bukan zaman peperangan, banyak hal-hal yang mungkin mau tidak mau harus ada peperangan ya. Sebenarnya dari pihak Islam itu tidak menginginkan adanya kekerasan, tetapi biasanya dari pihak-pihak lain itu menyerang ya, tujuannya untuk bertahan. Kemudian ketika menang kemudian ada tawanan perang seperti itu, atau harta ghanimah yaitu harta peninggalan yang kalah ketika mereka melakukan peperangan, sedekah dan wakaf. Ada 6 pilar pendukung tegak syariat agama Islam Madinah ya. Yang pertama adalah perancangan yang matang. Jadi rancangannya matang, kerjasama yang baik. Jadi mereka orang Madinah, kalau orang yang dari Mekah ke Madinah namanya muhajirin. Kalau orang yang dari orang asli dari Madinah namanya orang Ansor, yaitu Ansor itu menolong. Mereka orang Ansor ini bersedia untuk rumahnya ditinggali oleh orang muhajirin, yaitu orang yang datang dari Mekah. Kan dari Mekah kan banyak datang ke Madinah. Mereka yang beriman di Madinah mereka berbagi, ada yang memberikan tanahnya, rumahnya, dan seperti itu. Ketika mereka orang Mekah datang ke Madinah, keikhlasan, dan mereka beramal ikhlas tanpa mengharap apa-apa. Mereka nggak minta uang kontrak atau apa, enggak. Ya udah dipakai aja gitu. Pengorbanan yang besar, pengorbanan orang Ansor memang besar sekali. Bahkan rumah tinggal dan lain sebagainya seperti itu. Menjalin persaudaraan. Nabi Muhammad pun juga mengajarkan ketika mereka datang mereka dipersaudarakan. Jadi antara muhajirin dan Ansor, orang yang dari Mekah dan dari Madinah itu disaudarakan. Nah, mereka disaudarakan seakan-akan mereka itu saudara kandung ya, seperti itu. Karena jalinnya saudara itu seperti halnya kalau kita mau nyapu, friend. Nyapu itu kalau kalian pakai lidi 1 sama lidi banyak dikumpulin itu kira-kira cepat mana? Cepat pakai lidi banyak kan? Itulah persatuan, persaudaraannya. Kebanggaan seorang muslim. Jadi bangga kita sebagai orang muslim ya, friends. Karena apa? Karena muslim ini adalah menurut kita atau yang dalam Al-Qur'an dikatakan inna dina indallahil Islam. Jadi Islam ini adalah agama yang kita yakini dan harus kita banggakan seperti itu ya. Memang untuk agama itu baik untuk pemeluknya ya. Semua agama itu baik untuk pemeluknya.
Mister bukan katakan universal baik, tapi baik untuk pemeluknya. Jadi Islam baik untuk kita karena yang kita yakini, ya. Kristen untuk orang yang Kristen, yang Katolik untuk orang yang Katolik, bagi yang memeluknya, baik bagi yang pemeluknya, seperti itu. Nah, kemudian dari strategi yang baik tersebut, kokohlah umat Islam. Jadi dari 6 pilar itu umat Islam menjadi kokoh dan semakin menyebar, semakin berkembang, sampailah juga di Indonesia dan menjadi mayoritas terbanyak di seluruh dunia adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Perjuangan Rasulullah periode Madinah ini lebih ditekankan pada pembangunan masyarakat yang beriman keadilan, karena banyak yang beriman sudah di Madinah itu udah mayoritas ya juga beriman, maka Nabi membangun peradaban dari keadilan, beriman, konsep untuk berdagang dan hidup bersama dan lain sebagainya, berdampingan dengan kaum musyrikin juga ada yang non muslim juga, ya, seperti itu, berdampingan dengan damai dan tentram. Nah, jadi ada 2 periode Mekah dan periode Madinah. Kalau di periode Mekah ini masih ada periode sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan itu pun juga masih banyak orang-orang yang kafir atau Abu Jahal, Abu Lahab itu menghalang-halangi, dan juga sampai ketika Nabi pun hijrah ke Madinah. Di Madinah lebih kepada pendalaman agama, karena di sana sudah banyak orang yang beriman, jadi tidak ada orang yang menghalangi ataupun menganiaya satu dengan yang lain, seperti itu. Mungkin itu saja untuk materi Mister pada pagi hari ini. Untuk tugasnya tidak ada, hanya menyimak video Mister saja. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.